Assalamualaikum anak-anak, semoga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai jurnal umum pada transaksi pengambilan prive atau pengambilan keperluan pribadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikut contoh soalnya. Langsung saja kita bahas. Pada tanggal 5 September 2020, Rahma mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengambil untuk keperluan pribadi. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, mengambil untuk keperluan pribadi, berarti ini adalah transaksi pengambilan prive ya. Nah, untuk transaksi pengambilan prive, maka akun yang berpengaruh adalah prive bertambah dan kas berkurang. Nah, kenapa seperti itu? Karena ibaratnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya usaha ya, kemudian kita perlu uang nih tiba-tiba. Nah, kemudian uangnya itu kita ambil dari modal dari usaha kita. Nah, pengambilan untuk keperluan pribadi ini tadi kan disebut dengan prive. Nah, maka akun yang berpengaruh adalah prive-nya bertambah ya, karena kita ambil prive-nya bertambah dan kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena uangnya sudah kita ambil ya, kita pakai untuk penggunaan prive itu tadi ya. Kemudian yang perlu kalian ingat, prive itu adalah bagian dari modal ya. Dan prive itu mempengaruhi pada berkurangnya modal ya. Nah, jadi kalau kalian ingat pada pelajaran persamaan dasar akuntansi, nah itu akun yang berpengaruh kan kas berkurang dan modal berkurang ya. Nah, tapi kalau untuk menyusun jurnal umum, akun yang berpengaruh adalah prive bertambah dan kas berkurang. Seperti itu ya. Nah, kenapa beda? Saya harap kalian gak bingung ya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau di persamaan dasar akuntansi, itu kan di tabelnya gak ada nama akun prive. Nah, makanya kita masukkan ke modal ya. Nah, karena prive itu pengaruhnya ke berkurangnya modal, maka kita masukkannya di modalnya itu berkurang ya. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya kalau untuk menyusun jurnal umum, akun yang berpengaruh adalah prive bertambah dan kas berkurang ya. Selanjutnya, kita tentukan posisi debit dan kreditnya. Nah, tadi kan akun yang berpengaruh adalah prive bertambah dan kas berkurang. Nah, di sini kita cari dulu ya. Yang pertama adalah prive. Nah, di sini ada nggak akun prive? Nggak ada ya. Nah, kalian harus ingat tadi ya, bahwa prive itu adalah bagian dari modal ya. Kemudian prive itu pengaruhnya ke mengurangi modal ya. Jadi prive itu posisi debit kreditnya berkebalikan dari modal ya. Jadi maksudnya seperti ini. Di sini kan modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Sedangkan kalau prive, posisi debit kreditnya prive bertambah di debit dan berkurang di kredit. Ya, jadi berkebalikannya. Kenapa berkebalikannya? Karena prive itu pengaruhnya mengurangi modal. Ya, jadi dia berkebalikan seperti itu, ya. Nah, sehingga posisi debit kreditnya prive bertambah di debit ya. Kemudian akun yang kedua adalah kas ya. Kas tergolong ke dalam akun aset. Kasnya berkurang sehingga kas berkurang di kredit gitu ya. Nah, jadi posisinya prive bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Sehingga kita tulis jurnal umumnya. Kita tulis tanggalnya, tanggal 5
keterangan akunnya tadi Prive di debit dan kas di kredit. Berarti kita tulis yang di debitnya dulu, yaitu Prive. Prive dan kreditnya adalah kas. Jangan lupa cara penulisannya agak dimasukkan ke dalam kalau kredit ya. Dan nominalnya sebesar 1 juta. Di debit 1 juta dan di kredit juga sama 1 juta. Nah, jadi seperti ini ya. Pokoknya ingat aja ya, kalau ada transaksi pengambilan Prive, maka akun yang berpengaruh adalah Prive bertambah di debit dan kas berkurang di kredit ya. Semoga bisa dipahami ya.